Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang penelitian terhadap satu perlakuan. Penelitian ini dilakukan terhadap satu kelompok sampel atau satu kelompok populasi di mana kelompok tersebut diberikan satu perlakuan. Contoh, terdapat hipotesis yang berbunyi rata-rata pemahaman siswa terhadap materi statistika sama dengan 80. Seorang mahasiswa ingin membuktikan hipotesis tersebut dengan melakukan penelitian sehingga diperoleh data berikut. Jadi ini adalah hasil dari penelitian mahasiswa untuk melihat apakah benar rata-rata pemahaman siswa terhadap materi statistika itu sama dengan 80. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian tersebut? Gunakan alfa 1%. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus melakukan dulu uji normalitas data untuk menentukan uji yang perlu digunakan untuk selanjutnya. Apabila data ini berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji parametrik. Tetapi jika data ini tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji non-parametrik. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas data ini di SPSS. Kita kopikan semua data ini ke SPSS. Ini sudah dikopikan datanya. Datanya dari siswa 1 sampai siswa 28. Kita bisa merubah variabelnya, namanya di variabel view. Kita rubah namanya menjadi misalkan ini nilai ya, nilai. Kemudian desimalnya dinolkan. Kemudian measure-nya scale karena datanya berbentuk skala. Untuk uji normalitas kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Masukkan nilai ke kolom dependent list, kemudian klik plots, klik normality plots with test, kemudian OK, lalu OK. Nah, di sini di output sudah ada hasilnya ya, sudah ada summary, ada tabel deskriptif ya. Nah, yang kita lihat adalah ini tabel test of normality. Kita lihat di Shapiro Wheel. Nilai statistiknya 0,909, DF-nya 28, nilai sig-nya 0,019. Kriteria pengujiannya data berdistribusi normal jika nilai signifikan ini lebih besar dari alfa. Di sini kita lihat bahwa nilai sig-nya itu 0,019, lebih besar dari alfa. Alfa yang kita gunakan tadi adalah 1%, berarti 0,01. Karena nilai sig ini lebih besar dari alfa 0,01, maka data berdistribusi normal. Nah, berarti data ini sudah diketahui berdistribusi normal. Maka kita selanjutnya menggunakan uji parametrik dengan menggunakan uji T untuk satu perlakuan. Namun terlebih dahulu kita harus buat dulu hipotesisnya. Ini kita buat hipotesisnya. H0 itu hipotesis statistik, HA hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Di sini kita tuliskan H0-nya itu rata-rata pemahaman siswa terhadap materi statistika sama dengan 80 sesuai dengan hipotesis sebelumnya. HA-nya rata-rata pemahaman siswa terhadap materi statistika tidak sama dengan 80. Karena di sini ternyata rata-ratanya itu tidak sama dengan 80. Nah, sekarang untuk uji
T, kita kembali ke SPSS. Di SPSS, untuk uji T kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian klik One Sample T-Test. Karena ada satu kelompok sampel, diklik, masukkan nilai ke kolom test variabel, kemudian kita isikan test value-nya ini tadi 80. Karena yang dari hipotesis sebelumnya rata-ratanya 80, berarti kita tulis test value-nya 80. Kemudian oke. Nah, di sini di output sudah muncul Nah, ini di output ya, sudah muncul kolom one sample statistik. Ini menunjukkan banyaknya sampel, rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian di kolom one sample test, di sini sudah ada ya, nilai T-nya itu negatif 7,421 dengan DF-nya 27, yaitu N dikurangi 1. Dan nilai sig-nya untuk two-tail 0,000. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika nilai sig lebih besar dari alfa. Nah, kita menggunakan alfa 0,01. Dan diperoleh dari tabel ini bahwa ternyata nilai sig-nya itu kurang dari alfa. Karena kurang dari alfa berarti H0-nya ditolak. Nah, ini kan 0,000 kurang dari 0,01. Kurang dari alfa. Berarti karena kurang dari alfa, maka H0 ini ditolak. Otomatis yang diterima adalah HA. Artinya rata-rata pemahaman siswa terhadap materi statistika tidak sama dengan 80. Itu adalah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dengan menggunakan uji T untuk satu perlakuan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.